ya teman-teman. Nah, dari puting atas kita akan keluarkan dulu. Ternyata ada lagi atas ini sepertinya. Ini sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng sana semua seberataan di seluruh penjuru Indonesia dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita bahas apa ya? Oh iya. Saya sering lihat postingan di sosial media, terkhusus di Facebook, dan juga postingan teman-teman di grup. Ternyata alhamdulillah sudah banyak yang berhasil menetaskan telur kura-kura. Itu berapa tahun yang lalu itu masih sedikit, masih ya tidak banyak lah yang posting dapat baby. Sekarang hampir banyak sekali yang posting bisa berhasil menetaskan telur kura-kura. Media dipakai itu ada juga beberapa, bukan beberapa sih, banyak ya. Ada juga banyak yang menggunakan media tetasan seperti yang saya buatkan tutorialnya di channel saya ini. Alhamdulillah, artinya apa yang saya bikin itu bisa bermanfaat. Namun masalahnya, nah ini yang kasus yang kayak kemarin saya katakan. Begitu dapat yang dicari, dapat ilmunya, sudah tidak mau abai, sudah dan tidak lanjut. Karena habis itu mereka pada nanya, ini telur-telur saya sudah menetas, terus apa yang harus dilakukan? Nah, padahal di video-video saya ada beberapa video sudah saya jelaskan dan saya tunjukkan bagaimana langkah yang dilakukan setelah telur menetas. Ya, makanya nih, buat teman-teman yang nonton video ini dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya ilmunya tidak setengah-setengah. Oke. Hari ini jadi yang akan kita lakukan ialah bagaimana tahap selanjutnya yang dilakukan, atau tempat bagaimana yang harus dibuat untuk telur kura-kura yang baru menetas. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di channel Juragan Kura. Oke, tahap pertama setelah telur menetas, tergantung posisinya, apakah kura-kura sudah keluar atau belum dari dalam telur, dari telur, ya. Kalau dia sudah keluar, teman-teman bisa masuk langkah ketiga. Tapi apabila belum keluar dari telur, teman-teman kembali stop dulu di langkah kedua ini. Langkah kedua ialah membuat tempat settingan, bisa menggunakan tisu basah, ya, atau juga pasir, ya. Baru di bawahnya diberikan air seperti yang teman-teman lihat videonya tadi, ya. Tujuannya pertama agar yolk egg-nya kempes dulu, babynya atau tukinya kuat dulu. Setelah dia keluar dari telur, baru masuk ke air. Untuk beberapa jenis kura-kura itu tidak masalah, ya. Beberapa jenis kuat masih ketika kita membantu untuk mengeluarkan babynya atau tukinya dari dalam telur. Tapi untuk banyak jenis, termasuk hanya Ambon, jenis side neck, ya, dada putih terutama, ini tidak bisa dibantu. Jadi, dan juga pernah pengalaman yellow belly juga sama, yellow belly sama res juga sama. Saya pernah bantu beberapa 4 jenis ini,
kebanyakan yang parah ini ialah di jenis dada putih dan Ambon. Ini sebaiknya jangan dibantu buat dikeluarkan, jadi biar mereka keluar dari cakang telurnya. Nah, itu sudah aman dan lebih kuat. Untuk dua jenis tadi seperti Yellow Belly dan Brazil bisa dibantu, bisa aman, tapi bisa juga tidak. Jadi sebaiknya untuk semua kasus telur jangan dibantu dikeluarkan. Walaupun teman-teman pasti ada yang ngomong yang sudah pengalaman ya, yang punya pengalaman, nggak ada masalah kok om segala macam. Ya, kita cari amannya saja. Karena gini, kalau kita bantu, itu biasanya posisi yolk egg masih besar. Itu kok sudah besar, banyak resiko yang terjadi. Yang pertama, ketika yolk egg-nya luka, maka kura-kuranya koit. Ya. Lalu, yang kedua, ketika yolk egg-nya masih gede, kita taruh di dalam air, dia terbalik, tidak bisa kembali, juga koit. Jadi, banyak masalah yang akan dialami ketika mencoba membantu tukik atau baby kura-kura yang mau keluar dari yang sudah menetas ya. Oke, sudah ya. Jadi kalau untuk kasus saya menggunakan showcase, dua showcase ya. Showcase pertama buat netaskan telur. Showcase yang kedua saya setting buat keluarnya baby dari luar telur. Atau bisa juga nanti tujuannya untuk menetaskan telur. Karena telurnya belum sebanyak seperti maunya saya, jadi fokus yang kedua saya fungsikan untuk buat kura-kura keluar dari dalam. Yang pertama, saya menjaga suhu tidak berubah drastis. Jadi kadang-kadang tukik yang sudah menetas itu juga kaget ketika masih di dalam telur ya, masih di dalam telur tapi sudah yolk egg-nya masih gede, tapi sudah tidak dalam suhu ingkup. Kaget. Yolk egg-nya gede, tapi sudah menetas, dia kaget. Jadi saya menggunakan dua versi ini. Kenapa tidak menggunakan satu showcase saja? Jadi settingan suhu di satu showcase ya, di showcase itu harus stabil. Ya, artinya kalaupun ada nanti perubahan suhu itu harusnya dari luar saja, jangan dari dalam, karena itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kita gunakan media seperti tadi, ada airnya, terus juga ada plastiknya di situ. Ketika ada tambahan air di dalam showcase, maka suhunya berubah. Jadi sebaiknya suhu showcase yang satu tetap seperti sedia kala. Nah, showcase yang kedua baru kita setting. Taruh aja di situ air. Baru letakkan juga ke wadah tadi yang menunggu mereka menetas, maka itu lebih aman. Tuh. Ya. Oke, sekarang setelah itu masuk langkah keempat. Langkah keempat ialah baby kura-kura yang umumnya itu biasanya baru netas atau menetas di musim-musim penghujan. Umum ya, tidak hanya baby lokal tapi juga baby dari imporan. Itu umumnya menetas di suhu dingin atau kondisi lagi hujan. Padahal susu pancaroba atau dari panas ke dingin ataupun sering hujan segala macam itu rentan sekali buat datang penyakit. Makanya setting kura-kura harus dengan suhu lembab. Bagaimana mengatasinya? Saya sering mengatakan juga di dalam video saya menggunakan heater ya. Lalu heater itu masalahnya tidak bisa di air dangkal karena heater harus tenggelam. Kalau heater tidak tenggelam, maka ada kemungkinan rusak. Untuk kasus heater yang murah malah meledak. Ya. Oke. Caranya bagaimana supaya heater tetap aman dan baby tukik ya atau baby kura-kura itu tidak dalam kondisi air dalam. Kita harus setting cara membuat bagaimana media kita heaternya tenggelam tapi juga kura-kuranya tidak di air yang dalam. Karena baby kura-kura belum kuat untuk naik turun ya di air. Jadi kalau kita setting airnya terlalu dalam, dia cenderung ke lemas ya atau kelelahan. Oke. Caranya ialah pertama menggunakan wadah seperti ini.
kita harus punya dua wadah. Yang wadah pertama itu bisa menggunakan tempat ya, tempat lagi lebih besar dari ini. Itu nanti buat tempat headernya. Ini tempat buat baby tuki ya, atau baby kura-kura ya. Untuk tuki atau baby kura-kura dalam sini. Nah, ini harus dibolongi. Bolonginya pakai apa? Teman-teman terserah mau pakai paku dipanaskan atau apa bisa, atau menggunakan solder seperti ini bisa. Saya menggunakan solder. Ya. Teman-teman tinggal bolong di bagian bawahnya. Kenapa harus bolong dari bagian bawah? Kalau teman-teman bolongnya dari bagian sini, maka nanti bagian kasarnya itu munculnya di bagian dalam. Ingat, yolk egg itu tidak boleh terluka karena nanti mengakibatkan baby kura-kura koit ya. Jadi diusahakan semulus mungkin. Kalaupun ada yang kasar-kasar, teman-teman rapikan, bisa pakai solder atau apa ya. Jadi di tempat tidak masalah mau pakai warna apa. Saya lebih senang warna ini ya, supaya nanti misalnya ada baby kura-kura yang loncat, terus dia sembunyi di bawah sini, di bawah sini, itu ketahuan. Makanya saya menggunakan tempat yang bening. Nah, khawatirnya malah sembunyi di bawah sini, kejepit, tidak bisa keluar, selesai. Makanya semua persiapan harus dipikirkan matang-matang. Ya, jadi saya menggunakan wadah yang bening seperti ini, supaya nanti apabila ada baby, karena gini, tidak semua orang punya header banyak. Saya sendiri hanya menyiapkan header 2 ya. Jadi kadang-kadang baby yang sudah sehat, yang sudah normal, itu saya taruh di luarnya, di luar sini, tetap menggunakan header, ya. Di sini yang baby baru netas. Jadi tujuannya itu. Khawatirnya nanti ketika pakai tempat yang tidak berwarna bening, baby di bawahnya tidak kelihatan, terus kejepit sesuatu di bawah sini atau bagaimana tidak benar, koit, selesai. Oke, jadi itu caranya. Sudah itu gunakan juga pipa di bawah sini. Sama untuk media menetaskan telur, saya juga menggunakan ini buat di bawahnya sini. Nah. Oke, supaya tidak bergeser, maka pipa ini ya, pipa paralon ini kita ikatkan di bagian ini. Mengikatnya bagaimana? Bikin aja lubang di sini lubang juga di sini. Menggunakan ini baru kita menggunakan apa sih namanya, stis ya, dan tidak salah namanya stis baru di ini dibikin permanen. Supaya apa? Karena gini, ini kan wadah plastik ya, wadah plastik artinya rentan goyang karena di atas permukaannya air. Nah itu yang jadi takut-takut nanti kalau terbalik ya, kena tempat yang longgar, malah berbahaya juga ya. Tahu-tahu malah kura-kuranya pada kena air dalam semua, atau malah ketindis, terbalik segala macam. Nah,
segala sesuatu harus dipikirkan matang-matang. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Maka lubangin sehingga akhirnya ya, teman-teman bisa dapat tempat yang seperti ini. Ini akhir endingnya ya. Lihat nih. Nah, ini stage-nya sini. Saya lubangin di bagian pinggir. Atau misalnya ini tempatnya gede, taruh di tengah-tengah aja, ada masalah. Tuh, di dalam bagian dalam juga dilubangin. Nih. Tujuannya apa dilubangin? Supaya airnya masuk ke dalam. Karena kita kepingin dapat suhu airnya. Selangkah itu semua, tinggal masukkan heater dan isi air kira-kira setinggi gini ya. Jadi intinya bikin kura-kuranya tenggelam segini. Nah, jadi bikin air dari dasar, dari permukaan, dari bawah sini sampai sini di tempat lain. Kalau sudah isi air, tinggal masukkan heater